Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Baitul Maqdis yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah Allah masih berkenan mengizinkan kita berkumpul bersama, bermuajah di sini, bermujalasah di dalam majlis yang sama ini dalam rangka kita niatkan untuk mempelajari, kemudian berusaha memahami Al-Quran dengan mentadaburinya. Sebagaimana perintah Allah, "Afala yatadabburuna al-Quran?" Apakah kalian tidak mau mempelajari Al-Quran? Itu. Am ala qulubil aqbaluha. Apakah hati kalian terkunci sehingga kemudian tidak ada keinginan untuk mentadaburi Al-Quran? Karena sesungguhnya Al-Quran itu adalah nur, cahaya buat hati kita. Di sana. Nah, akfal di sini am ala qulubihim akfaluha, menggunakan bentuk pertanyaan. Artinya bukan karena hatinya benar-benar terkunci tapi secara fisik, tapi lebih memilih untuk membuka hati terhadap kebenaran gitu. Tapi ada juga orang yang memilih untuk tidak mau membuka hatinya. Nah, ini. Nah, mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai hamba yang senantiasa berusaha untuk mencintai Al-Quran, mempelajari Al-Quran ya, sebagaimana doa kita, Allahumma ilman nafi'an gitu kan. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatana min ahlil Quran. Allahumma amin. Nah, tadabbur Quran pada sore kali ini kita sampai kepada surat Al-Baqarah ayat 217. Tidak terasa ternyata sudah sampai 217. Oh ya, 17. Jadi biar agak besar gitu ya. Nah, ini Al-Baqarah ayat 217. Jadi Al-Baqarah ayat 217 ini berisi tentang masih berkaitan dengan perang. Jadi masih berat bahasanya. Dan ayatnya cukup panjang. Jadi satu ayat tapi serasa 5 ayat, panjang sekali ini. Tapi enggak apa-apa, pelan-pelan kita semampunya kita selesaikan. Kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi Kul qitalu fihi kabirun wa sadda an sabilillah wa kufru bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbar indallah wal fitnatu akbaru minal qatli wa la yazzalu yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum inistata'u wa man yartadi minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum biha khalidun. Itu panjang sekali ayatnya. Jadi ini masih kelanjutan yang kemarin, masih membahas tentang peperangan. Nah, kita akan mengenai asbabul nuzulnya. Jadi tafsir Al-Quran Al-Baqarah ayat 211 ini
yang sesungguhnya ini merupakan ayat kunci dalam memahami hukum perang, yaitu hukum perang di bulan Muharram, bulan haram. Bulan haram itu tidak hanya Muharram, ada 4 ya, apa saja? Bulan yang pertama bulan Rajab, kemudian yang 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Nah 4 ini disebut bulan Syahrul Hurum, bulan haram dalam artian mulia gitu ya. Jadi haram mulia, sehingga kemudian ada beberapa larangan, termasuk yang disampaikan di sini adalah larangan berperang di bulan haram itu. Ini nah hukumnya. Kemudian di situ disampaikan tentang konsep daripada fitnah atau kekufuran. Orang taunya fitnah itu menyampaikan sesuatu yang tidak benar gitu. Fitnah kau, aku nggak bilang begitu gitu. Tapi sebenarnya yang dimaksud fitnah itu adalah kekufuran, kesyirikan itu di dalam Islam. Nah ini kita bacakan di sini. Yas'alunaka anis syahril haram. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, anis syahril haram, tentang bulan haram, qitalin fih, yang di dalamnya ada perang. Maksudnya adalah mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang berperang di bulan haram. Kul qitalun fihi, katakanlah bahwa berperang di dalam bulan Ramadan kabirun. Kabirun itu adalah dosanya besar, dosa besar. Jadi dosa itu ada 3, sogirun dosa kecil, kabirun gitu, dan dosa akbar, dosa yang paling besar. Dosa sogirun, dosa kecil itu kalau kita melakukan amal soleh itu otomatis menghapus dosa-dosa kecil. Jadi kalau misalkan kita berangkat dari rumah ke masjid, bismillah, mau sholat jamaah di masjid, itu dari 1 langkah pertama itu menghapus dosa-dosa kecil itu. Jadi tanpa kita mohon ampun sudah dihapus, karena niat kita baik, masjid amal soleh. Dan langkah berikutnya ditingkatkan derajatnya untuk kemudian begitu. Nah makanya dosa-dosa kecil itu terhapus dengan sendirinya manakala kita melakukan amal soleh, kebaikan-kebaikan. Kemudian yang kedua ada dosa besar, yaitu kabirun tadi, dosa besar. Dosa besar itu banyak. Cirinya itu biasanya dilihat dari efeknya. Kalau dosa besar biasanya sama Allah diberikan ancaman, laknat begitu. Kemudian azab. Kalau Allah mengatakan itu laknat, azab, itu dosa besar. Salah satunya adalah dosa besar, misalkan riba. Riba itu dosa besar. Zina itu dosa besar. Tapi dosa riba yang paling kecil itu sebagaimana dosa seorang lelaki yang menyetubuhi ibunya sendiri. Besar. Jadi ngeri juga bahasanya ternyata riba. Begitu. Jadi dosanya disampaikan Rasulullah itu, dosa riba itu seperti dosanya seorang lelaki uangnya menyetubuhi ibunya sendiri. Nah, kemudian yang dosa yang paling besar, yang kemudian peluang untuk diampuni kecil sama Allah SWT, yaitu dosa syirku billah. Dia syirik, itu dosanya besar. Kemudian yang kedua adalah dosa mendurhakai orang tua. Itu dosa besar juga. Gitu. Ini makanya kemudian hendaklah kemudian kita tidak berusaha untuk kemudian menjauhkan dari sifat durhaka pada orang tua kalau orang tua kita masih ada, dan setelah orang tua kita nggak ada, kita berusaha untuk mendoakan, berbakti, begitu. Ini. Nah makanya di sini disebutkan bahwa kita linfihi kabirun. Jadi kalau berperang di dalam bulan haram itu kabirun, dosa besar. Wasoddu an sabilillah wa kubrihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah. Ternyata ada yang lebih besar dosanya, begitu kan, daripada berperang di bulan Muharram. Itu Allah mengatakan ada dosa yang lebih besar, yaitu apa? Wasoddu an sabilillah. Ada yang lebih besar dosanya, begitu kan, daripada berperang di bulan Muharram. Itu Allah mengatakan ada dosa yang lebih besar, yaitu apa? Wasoddu
ansabilillah, menghalang-halangi orang untuk di jalan Allah. Artinya ada orang pengen kemudian beriman kepada Allah, kemudian menjalankan ibadahnya, kemudian diperangi, dibunuh, itu kan menghalang-halangi, itu dosanya lebih besar. Kemudian wa kufru bihi, jadi mengingkari Allah, kufru, kafir kepada Allah, mengingkari kepada Allah. Wal masjidil haram, masjid, dan ini kalau enggak belajar nahwu agak susah menerjemahkannya, menjelaskannya. Wal masjidil haram, masa masjidil haram dosa besar. Ini karena ada waw aktop. Kalau dalam bahasa nahwu ini sesungguhnya nyambung apa yang disampaikan di depan, bahwa menghalang-halangi orang masuk di jalan Allah, kemudian mengkafir, jadi ingkar kepada Allah, dan menghalang-halangi orang masuk Masjidil Haram untuk beribadah, maksudnya begitu. Rasanya jadi dari pelajaran nahunya begitu, ada waw ataf di sini. Wal Masjidil Haram wa ikhraji ahlihi minhu akbar indallah. Wa ikhraju ahlihi, dan mengusir orang dari kediamannya, itu dosa yang jauh lebih besar kata Allah. Artinya apa? Bahwa orang muslim kan dulu kan diusir dari Mekah, kemudian dijarah hartanya, kemudian dikejar-kejar, mau dibunuh, dizalimi. Nah, itu mengusir itu termasuk dosa yang lebih besar. Mengusir dari tempat tinggalnya, dari tempat kelahirannya, itu dosa besar. Begitu. Nah, wal fitnatu akbar min qatlu, dan fitnah itu lebih besar dari lebih sadis, lebih besar bahayanya daripada al-qatl, pembunuhan. Makanya orang bilang kan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Tapi yang dimaksud fitnah ini adalah tadi kesyirikan. Itu kesyirikan. Wala yazalu yuqatilukum, dan mereka tidak berhenti untuk yuqatilukum, memusuhi kalian, hatta yarudukum an dinikum. Jadi Allah membuka rahasianya, orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu biasanya dia tidak akan berhenti memusuhi kalian sampai kalian keluar dari agama kalian. Yaruddukum an dinikum inistata'u, kalau dia mampu gitu. Kalau nggak mampu ya dia memerangi tapi diam-diam, begitu. Nanti ada penjelasan lebih jauhnya. Kemudian wayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum, itu kan. Jadi barang siapa wa may yartadi minkum antinihi, barang siapa yang murtad dari kalian, keluar dari agamanya, min dinihi wayamut, maka mereka mati bahwa kafir, dalam kondisi kafir. Nah, ternyata Allah itu menghukumi orang murtad itu jauh lebih keras daripada menghukumi orang kafir. Jadi kalau ada orang Islam kemudian murtad, maka dihukumi sama Allah jauh lebih berat daripada menghukumi orang kafir. Wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, maka diputuslah amal-amal dia selama waktu dia Islam, gitu. Misalkan ada orang hidup di usia 40 tahun gitu, Islam, dia taat, tapi kemudian dari usia 41 tahun dia entah kenapa kemudian murtad, entah karena rebutan warisan apa gitu, akhirnya keluar atau apa ini, banyak sebab. Maka kemudian yang 40 tahun itu ya hapus, jadi kebaikan-baiknya dihapus gitu. Sampai nanti di akhir wa ulaika ashabun nar, dan mereka adalah penghuni neraka, hum fiha khalidun, dan kekal di dalamnya. Nah, kita bahas pelan-pelan. Jadi tafsir Al-Baqarah ayat 217 ini merupakan ayat kunci dalam memahami hukum perang, khususnya perang di bulan haram, konsep fitnah dan dalam Islam. Nah, ini asbabul nuzulnya. Nah, kita agak jelas ya. Asbabul nuzulnya, asbabul itu adalah sebab turun. Sebab turunnya ayat itu apa? Kalau hadis sunnah Rasulullah, hadis Nabi, itu disebut asbabul wuruj. Sebab Rasulullah mengeluarkan hadis tadi itu. Jadi, kalau Quran nama asbabul nuzul, kalau hadis asbabul wuruj. Nah, ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa syariah Abdullah bin Jas
pada bulan Rajab tahun kedua Hijriah. Syariah itu apa? Syariah itu syariah itu adalah sembunyi-sembunyi. Jadi misi sembunyi. Misi yang sembunyi-sembunyi itu apa? Misi apa kira-kira? Misi sembunyi-sembunyi. Misi intelijen. Untuk memata-matai ya, syariah. Jadi waktu itu Rasulullah menugaskan kepada Abdullah bin Jas untuk kemudian menjadi duta mata-mata. Jadi diperintahkan suatu tempat untuk memata-matai musuh. Begitu. Nah peristiwanya yaitu Rasulullah mengutus Abdullah bin Jas beserta 8 sahabat lainnya di situ untuk memata-matai gerak-gerik kaum Quraisy di Mekah dan Thaif. Jadi antara Mekah dan Thaif itu di situ biasanya daerah strategis itu untuk lewati orang-orang kafir Quraisy. Nah, disuruh Rasulullah untuk memata-matai Abdullah bin Jas dan tidak diperintahkan untuk memerangi kecuali diserang begitu. Namun entah kenapa saat itu kemudian ada kafilah Quraisy yang sedang lewat, kafilah dagang Quraisy, orang Quraisy yang sedang lewat gitu, yaitu dipimpin oleh Amr bin Hadrami. Entah kenapa akhirnya terjadi peperangan. Mungkin ketahuan kamu siapa? Mungkin begitu. Terjadilah pertempuran singkat. Dan ternyata alhamdulillah dimenangkan oleh jadi duta tadi itu. Salah satu anggotanya dari Abdullah bin Jas tadi, Waqid bin Abdullah itu mampu membunuh Amr bin Hadrami. Kemudian dia pasukannya kocak-atik, sebagian lari, sebagian ketangkap jadi tawanan, kemudian sebagian mati. Kemudian dia membawa tawanan tadi itu dan kemudian harta yang rampasan di situ dibawa pulang kepada Rasulullah. Gitu. Tapi Rasulullah tidak menerimanya. Kenapa kira-kira? Karena Rasulullah hanya memerintahkan untuk memata-matai. Aku perintahkan kalian untuk memata-matai saja, tidak menyuruh berperang. Begitu. Apalagi di bulan Rajab, bulan haram. Nah, maka kemudian peristiwa itu terjadi di bulan Rajab, salah satu bulan haram dari 4 bulan haram tadi itu, di mana saat bulan Rajab itu orang Arab itu mempunyai konsensus, itu di konsensus kesepakatan bahwa di 4 bulan tadi dianggap bulan suci, tidak ada yang boleh melakukan kekerasan, tidak boleh berperang. Gitu. Nah, kemudian kaum musyrikin memanfaatkan momentum kesalahan tadi Abdullah bin Jas tadi. Jadi setelah kemudian Abdullah bin Jas menghadap Rasulullah, menyatakan ternyata terjadi peperangan, kemudian orang kafir Quraisy terbunuh dan kemudian harta rampasannya dibawa, kemudian tawannya diserahkan Rasulullah, tapi Rasulullah menolak. Rasulullah menolak, aku tidak perintahkan untuk itu. Kemudian para sahabat pada membicarakan, mati ramai. Wah, ini Abdullah bin Jas disuruh Rasulullah malah keladuk tuga kurang wani gitu kan. Hanya mematai malah melakukan peperangan gitu. Di sana. Kemudian lebih besar lagi orang kafir di Mekah, kafir Quraisy membuat isu propaganda. Wah, ini Muhammad beserta sahabatnya ini merusak hari suci kita, bulan suci kita, bulan haram kita dinodai dengan memerangi Amr bin Hadrami begitu buat propaganda. Akhirnya apa? Abdullah bin Jas tadi itu sedih dia. Ya Allah, mungkin merasa bersalah begitu karena dia diperintah oleh Rasulullah hanya untuk memata-matai, kok ternyata akhirnya kemudian terjadi peperangan dan kemudian ada korban dan kemudian Rasulullah tidak berkenan terhadap itu. Maka sedih sekali. Nah, apalagi ada propaganda yang begitu kuatnya di orang kafir mengatakan bahwa Muhammad dan para sahabatnya telah melanggar kesucian bulan haram. Dan rahasia tadi itu dengan memberikan surat. Dari awalnya sudah Rasulullah memberikan sebuah surat kepada Abdullah bin Jas radhiyallahu anhu dengan instruksi tegas, janganlah engkau membacanya surat ini.
sebelum engkau sampai di lembah Nahlah gitu. Lembah Nahlah itu lembah tadi di antara Mekah dan Taif tadi itu. Di situ ada lembah gitu. Nah, tujuannya apa? Agar kemudian ya kerahasiaan misi intelijen tadi itu terjaga. Maka tidak boleh bocor. Nah, janganlah engkau baca sebelum sampai di lembah Nahlah gitu. Nah, itu. Nah, jadi agar kemudian misi mata-matanya dalam rangka musuh mematai musuh dan menyusup tadi aman gitu. Nah, isi perintah setelah sampai di Nahlah itu begitu, setelah dia berjalan dan sampai kepada lembah Nahlah baru dibuka surat tadi. Nah, terletak dan membuka isi surat tadi. Ternyata isi suratnya jika engkau membaca surat ini, maka isinya surat ternyata itu, jika engkau membaca surat ini bismillah, maka majulah terus engkau sampai ke Nahlah. Di situ ada kebun kurma. Nah, di situ. Nah, tolong silahkan mata-matai kafir Quraisy itu untuk mengumpulkan informasi tentang mereka, kemudian sampaikan informasi tadi kepada aku gitu, kepada Rasulullah gitu. Tapi qadarullah terjadi peperangan tadi itu, yang kemudian sampai kemudian efeknya ya terjadi ya gibah di mana-mana bahwa Abdul Jas menodai bulan suci, memerangi orang kafir, merampasnya dan sebagainya gitu. Nah begitu. Jadi padahal waktu itu dia berpesan juga, dan janganlah engkau, sampai hati-hatinya, janganlah engkau memaksa orang yang bersama kamu yang 8 orang tadi itu kalau tidak mau ikut misi kamu. Saking rahasianya begitu, hanya sekedar kemudian biar terjaga rahasianya. Tapi barang siapa yang menghendaki syahid, maka hendaknya ia menyertaimu, kecuali yang orang-orang betul-betul ingin syahid begitu. Artinya memang itu misi berbahaya begitu. Artinya sangat hati-hati sekali. Nah, begitu. Nah, tapi kemudian setelah dia mata-matai, ternyata ada rombongan kafilah tadi dari Yaman ya, atau dari Syam menuju Mekah. Nah, di sanalah kemudian Abdullah bin Jasir dan pasukannya yang terdiri 8 orang muhajirin tadi itu akhirnya berpapasan dengan kafilah yang dikoordinatori oleh Amr bin Hadrami, yang kemudian memicu insiden pertempuran di bulan Rajab tersebut. Nah, korelasinya dengan Quran surat ayat Al-Baqarah ayat 217 ini adalah ketika Wahid bin Abdullah membunuh Amr bin Hadrawi di bulan Muharram, maka kemudian kaum muslimin tadi itu merasa bersalah karena telah melampaui batas perintah Rasulullah yang semula untuk memata-matai, ternyata sampai kemudian terjadi peperangan dan membunuh Hadrami tadi. Namun kemudian turunlah ayat tersebut untuk menjelaskan ini, bahwa meskipun berperang di bulan haram itu dosa besar kata Allah gitu. Allah menjelaskan begitu. Tetapi ada dosa yang lebih besar dari itu. Apa itu? Yaitu adalah asaddu an sabilillah, menghalang-halangi orang masuk menuju jalan Allah gitu kan. Terus kemudian tadi ingkar kepada Allah SWT. Terus kemudian menghalang-halangi orang masuk ke Masjidil Haram untuk beribadah. Nah, ini menerangkan ayat-ayat sebelumnya. Kan ayat sebelumnya begitu. Jadi waktu Rasulullah mau umroh ke Masjidil Haram, tahu-tahu dicegat gitu kan, di situ menghalangi. Terus kemudian orang-orang Muslim di Mekah diusir dari tempat tinggalnya. Nah itu dosa besar. Kemudian merampas harta orang Muslim waktu itu, kemudian dan mengejar-ngejar, menindas, membunuhnya dan begitu. Itu jauh lebih besar gitu. Jadi lebih besar dosanya. Nah inilah asbabul nuzul ayat ini. Sehingga begitu muncul ayat ini, Abdullah Jas tadi bersama 8 sahabat tadi itu merasa agak sedikit lega, terhibur. Ternyata sedikit banyak Allah membelanya, gitu. Allah membelanya, gitu. Benar Abdullah bin Jas itu tadi itu melanggar
Jadi kesepakatan bahwa tidak boleh berperang di bulan haram itu dosa besar. Tapi ada dosa yang lebih besar kata Allah. Apa itu? Yaitu ansaddu fisabilillah. Jadi orang yang menghalangi orang mau masuk jalan Allah, mengikuti jalan Allah. Kemudian orang yang kemudian ingkar kepada Allah. Kemudian yang mengusir mengusir orang dari tempat tinggalnya. Dan seterusnya. Ini terjadi sebelumnya bagaimana selama itu. Nah ini. Jadi turunnya ayat ini umat Islam yang merasa berhati-hati dan bingung atas tujuan tersebut, maka kemudian agak sedikit lega gitu. Ternyata ya memang salah saya, tapi kemudian sesungguhnya ada yang lebih salah gitu. Itu pembelaan Allah kepada Abdullah Jasir. Allah mengakui bahwa berperang di bulan Muharram itu memang perkara yang berat, kabiru, dosa besar. Tapi ia menunjukkan bahwa syariat Islam tetap menghormati kesucian waktu itu. Namun pengakuan itu bukan berarti bahwa mutlak sesungguhnya haram dalam segala kondisi. Karena apa? Karena meskipun dilarang berperang di hari-hari haram, dilarang berperang di tempat-tempat haram, Masjidil Haram, tetapi sebagaimana kita pelajari di ayat sebelumnya, ayat berapa itu? Ayat 193. Di situ boleh kalau kita diperang al-hurum dan al-harami bil hurumi gitu kan. Jadi kalau kita diperangi, dimusuhi di bulan haram, maka lawanan juga di bulan haram itu gitu. Nah, jangan sampai kemudian karena itu di bulan haram sekalian nggak mau melawan sehingga dibunuh habiskan begitu. Artinya kalau kemudian kita didahului, diserang, ya, meskipun itu di bulan haram dan di tempat yang haram, maka lawanlah. Itu. Jadi kalau kita baca di surat sebelumnya di surat Al-Baqarah ayat malah hilang. Ayat 194 ya. Jadi al-hurumi, hormati gitu. Ini. Jadi saat kalian diperangi di bulan haram, ya lawanlah di bulan haram begitu. Ini 194 hilang tadi mana? Mana? 190 tadi hilang sama kelamaan. Nah ini ashurul harum, ya kan, asharul hurumi bisahril harami wal hurumati kisos, ya kan. Jika kamu diperang di bulan Ramadan, maka lawanlah juga di bulan Muharram, lawanlah bulan Muharram itu juga begitu. Ini artinya apa? Larangan di bulan Muharram itu tidak sepenuhnya kaku gitu. Nah, manakala kemudian dalam rangka itu mempertahankan diri, maka sesungguhnya dibolehkan sama Allah SWT begitu. Yang nggak boleh itu adalah menyerang duluan begitu. Nah, kemudian Allah menjelaskan bahwa berperang di bulan haram itu dosa besar, tapi Allah mengakui tadi, tapi kemudian Allah menunjukkan syariat Islam tentang menghormati kesucian waktu-waktu tertentu. Artinya apa? Bahwa sesungguhnya Islam itu meskipun orang Arab itu membuat kesepakatan, orang Arab jahiliyah ya, sebelum datangnya tentang Islam, sebelum dikasih pencerahan tentang Islam, dia membuat kesepakatan pada 4 bulan suci yang tidak boleh melakukan kekerasan, perang, itu ditetapkan sebelum dia mendapat pencerahan Islam. Tapi kemudian setelah Islam datang pun itu diakui. Artinya apa? Ada hal-hal tertentu yang memang kebiasaan yang bagus itu, meskipun itu bukan dari Islam, tetapi kalau dia bagus itu dipertahankan begitu. Ya, misalkan kayak contohnya daripada orang yang menghalang-halangi orang masuk mengikuti ajaran Allah. Kira-kira kenapa? Kalau orang membunuh itu hanya menghilangkan kesempatan hidup di dunia. Tetapi kalau dia menghalang-halangi orang masuk
masuk Islam, mengikuti ajaran Allah, mengikuti ajaran yang menyelamatkan, maka sesungguhnya dia menghalang-halangi seseorang untuk mendapatkan kebahagiaan tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Tapi kalau kemudian perang membunuh, itu hanya kemudian menghilangkan kesempatan orang hidup di dunia. Bisa jadi yang dibunuh tadi nanti di akhirat bisa jadi dia akan selamat karena dia tidak bersalah dibunuh gitu. Maka kemudian selamat dan bahagia di akhirat gitu. Makanya kemudian al-qatlu minal al-fitnatu akbaru minal qatl gitu. Sesungguhnya fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Menghalangi manusia di jalan Allah itu jauh lebih besar dosanya daripada membunuh orang di bulan haram. Kemudian kufru billah wal masjidil haram tadi ya. Kemudian kufur kepada Allah dan penghinaan terhadap Masjidil Haram, termasuk mencegah orang beribadah di Masjid Haram, itu adalah dosa yang besar. Kemudian ikhraju ahlihi min, mengusir penduduk Mekah. Jadi orang yang dari sejak kecil lahir di Mekah kemudian diusir karena gara-gara dia mengikuti ajaran Allah SWT gitu kan. Nah, maka kemudian itu katakan Allah dosa itu jauh lebih besar. Ini adalah pelanggaran terhadap hak asasi dan kehormatan tempat suci begitu. Nah, ini kemudian tadi katakan bahwa al fitnatu akbar minal qatli. Nah, prase kalimat ini adalah fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Itu adalah dari inti ayat ini yang maknanya para mufasir seperti Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, Asy-Sya'di sebagai mana fitnah di sini bermakna kesyirikan dan kekufuran. Nah, yang maksud fitnah adalah kesyirikan dan kekufuran. Nah, mengapa lebih besar tadi? Bahwa karena pembunuhan hanya menghilangkan kehidupan di dunia yang fana, sedangkan kesyirikan atau kekufuran itu menghilangkan kehidupan akhirat yang abadi. Nah, kesyirikan itu adalah kezaliman terhadap dzulumatul adzim karena mempersekutukan pencipta, sang pencipta begitu. Nah, ini. Nah, kemudian kesyirikan adalah kedzaliman yang terbesar. Karena apa? Mempersekutukan pencipta, sang pencipta dengan makhluk. Nah, oleh karena itu memerangi sumber kesyirikan meskipun di Masjidil Haram, meskipun di bulan-bulan haram itu dibenarkan demi menyelamatkan tauhid dan akidah umat. Begitu. Jadi boleh saja kemudian kalau memang ternyata kemudian harus melawan dia agar kemudian kesyirikan tadi itu sirna, maka kemudian dibolehkan. Dan yang terakhir tadi di ayat-ayat terakhir dikatakan bahwa peringatan keras tentang kemurtatan di sini. Jadi ayat ini ditutup dengan ancaman bagi orang yang murtad. Ternyata Allah lebih keras hukumannya, menghukum orang yang murtad daripada orang yang kafir begitu. Nah, kemurtadan itu terjadi karena apa? Ya banyak hal. Tapi kalau di Indonesia lebih seringnya karena apa? Orang murtad yang lebih banyak. Ya? Nah, betul sekali. Di Indonesia itu paling gampang mengeluarkan orang agar kemudian murtad dari agama dengan menikahi. Ini ya, artinya orang itu cenderung kalau sudah cinta buta itu kan mudah sekali kemudian ke sana. Banyak sekali kasusnya. Nah, itu karena murtad. Nah, dan kemudian Allah juga membuka rahasia orang-orang musyrik, orang-orang yang kafir itu sesungguhnya dia itu tidak akan diam sampai kita keluar dari agama kita. Begitu. Ini tadi katakan di akhir-akhir tadi. Jadi di sini sebutkan tujuan musyrik itu Allah juga mengungkapkan, membuka kedok itu di ayat tadi itu bahwa ketahuilah bahwa mereka itu akan memerangi kalian sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran. Begitu, dan waktu itu tidak hanya terjadi di Mekah. Orang kemudian Bilal disiksa, kamu kembali ke agamamu mau enggak? Mau enggak disiksa gitu. Kemudian Amr bin Jasab, mau enggak kamu kembali ke agamamu? Enggak mau, dibunuh sampai ditusuk. Ibunya ditusuk kemaluannya dan sebagainya. Begitu. Nah, dan ini sekarang juga terjadi. Jadi di mana negara-negara yang didominasi orang kafir, orang musyrik, dia mengusung Islamnya sampai luar biasa. Di India misalnya. Di India itu sampai sekarang orang-orang Islam sana dibunuh. Harapannya apa? Agar dia kembali ke agamanya, kembali kepada agama Hindu.
musyrik begitu. Kemudian di Myanmar juga begitu. Orang-orang Islam di sana yang Muslim dibunuhin, diusir, dibunuh begitu. Harapannya dia kembali ke agama Buddha. Nah, di Indonesia aja enggak. Kenapa di Indonesia enggak? Karena di Indonesia ini yang menguasa orang Islam, mayoritas Islam. Nah, kalau kemudian yang menguasai orang kafir bisa jadi kayak di Myanmar, kayak kemudian di India begitu. Nah, itu bedanya orang kafir dengan orang Islam. Kalau orang Islam berkuasa, maka orang-orang kafir itu bebas, boleh memeluk agamanya, dibebaskan. Misalkan sebagaimana kemarin kita sampaikan saat Rasulullah memenangkan Mekah, Futul Makkah itu, Mekah berhasil ditaklukkan, menang, akhirnya kemudian orang kafir, orang musyrik dikalahkan dan mengakui kalah, pada lari ketakutan. Lalu dikumpulkan Rasulullah, kumpul gitu. Tanya sama Rasulullah, kira-kira apa yang aku lakukan terhadap kalian? Wahai Muhammad, engkau pasti akan membalas kami, karena kami telah menyiksa, telah mengusir engkau dan pengikut engkau, telah membunuh pengikut-pengikut engkau begitu. Tapi apa kata Rasulullah? Tidaklah. Idhab buyutikum, pergilah kembali ke rumahmu. Ya talaqor, engkau bebas. Begitu. Artinya apa? Saat Islam kemudian menguasai, memegang, memimpin, maka kemudian orang-orang non-Islam, entah agamanya apapun, dia diberikan kebebasan untuk memeluk agamanya, begitu. Sebaliknya begitu. Maka bedanya sesungguhnya Islam rahmatan alamin di situ. Gitu. Nah ini ya bisa kemudian dipelajari. Maka kemudian dengan kondisi seperti itu lama-lama orang manusia kemudian sadar, yang semula dibuat Islamofobi gitu ya, takut kepada Islam. Wah, nanti kalau Islam menguasai nanti kita akan dihabisin. Karena dia merasa begitu. Kalau dia yang puasa menghabisi orang Islam, maka dia begitu Islamofobi. Tapi sekarang udah pada sadar, ternyata Islam tidak seperti itu. Dengan kasus di Palestina, kemudian di Iran dan seterusnya, begitu tempat-tempat lain gitu. Akhirnya sekarang di Inggris itu sekarang baru rame-ramenya orang masuk Islam. Beberapa menterinya itu sudah Islam sekarang. Terus kemudian pengawalnya raja itu orang Islam sekarang. Begitu. Kemudian umatnya sudah pada balik kepada Islam di Inggris saat ini. Nah, jadi aneh itu. Kalau di Inggris sudah pada rame-rame masuk Islam, di Jerman rame-rame masuk Islam, di Indonesia malah ada yang kemudian Islam masih meragukan, malah kemudian mencaci maki Islam segala macam dan seterusnya begitu. Nah ini karena ketidakpahamannya begitu. Nah ini maka rahmatan lil alamin di situ. Maka yang ini harus kemudian kita sampaikan kepada orang-orang yang kemudian belum paham. Nah kesimpulannya ini karena sudah mau masuk sholat isya, Quran surat Al-Baqarah ayat 217 ini mengajarkan tentang fikih fikul aulawiyat, yaitu apa? Skala prioritas dalam Islam, bahwa menjaga akidah, tauhid dan melindungi umat dari kesesatan itu adalah prioritas tertinggi yang bisa mengalahkan larangan-larangan sekunder tadi itu. Nah, bisa mengalahkan membunuh orang di bulan haram tadi itu, memerangi orang yang memerangi dia di Masjidil Haram dan seterusnya begitu. Jadi ada fikih aulawiyat. Fikih aulawiyat adalah fikih prioritas. Maka sesungguhnya orang itu senantiasa untuk memilih dan mengurutkan mana yang lebih prioritas gitu. Nah, sekalipun tadi itu dosa besar, tapi ada dosa di kesesatan, itu adalah prioritas tertinggi yang bisa mengalahkan larangan-larangan sekunder tadi itu. Nah, bisa mengalahkan membunuh orang di bulan haram tadi itu, memerangi orang yang memerangi dia di Masjidil Haram dan seterusnya begitu. Jadi ada fikih aulawiyat. Fikih aulawiyat adalah fikih prioritas. Maka sesungguhnya orang itu senantiasa untuk memilih dan mengurutkan mana yang lebih prioritas gitu. Nah,
sekalipun tadi itu dosa besar, tapi ada dosa yang lebih besar. Nah, gitu. Maka dosa yang lebih besar itu harus diperangi, kan begitu. Nah ini, sehingga kemudian mengalahkan larangan-larangan sekunder seperti larangan perang di bulan haram. Namun ini harus dipahami dalam konteks defensif, dalam konteks mempertahankan diri, tidak boleh menyerang. Bukan kemudian itu sebagai legitimasi untuk kekerasan sembarangan di luar koridor syariat begitu. Tapi jadi tetap dilarang, nggak boleh, dan itu dosa besar. Tetapi kalau kalian diserang, kemudian dalam kondisi umat rawan, berbahaya, berisiko untuk kemudian kembali merugikan secara tauhid, kembali ke sana, maka kemudian boleh melakukan perlawanan di di bulan haram tadi itu. Nah inilah kurang lebih tadabbur kita tentang surat Al-Baqarah ayat 217 tadi itu, yang mengatakan bahwa yas'alunaka anis syahril haram, mereka bertanya kepadamu engkau wahai Muhammad tentang bulan haram, fi qitalin fi, berperang di bulan haram. Kul, katakanlah, qitalun fihi, berperang di dalamnya, di bulan haram tersebut, kabir, dosa besar. Tetapi wasadu an sabilillah, menghalang-halangi orang di jalan Allah, wa kufru bihi, ingkar kepada Allah, wal masjidil haram, menghalang-halangi orang beribadah di Masjidil Haram, wa ikhraju ahlihi minhu akbar indallah, dan mengusir orang dari tempat kelahirannya itu adalah dosa yang lebih besar di sisi Allah begitu. Ini. Kemudian Allah juga mengatakan bahwa minal qatli wala yadzalu. Jadi al fitnah itu akbaru minal qatli, bahwa sesungguhnya fitnah itu lebih berbahaya daripada membunuh. Wala yadzalu, dan mereka tidak akan berhenti yuqatilunakum, membunuh kalian, memerangi kalian, hatta, sampai yarudukum, sampai engkau kembali antinikum, keluar dari agama Islam dan kembali ke agamamu sebelumnya. Inistata'u, kalau mereka mampu. Wa may yartadi minkum, maka Allah mengancam siapa saja yang kemudian keluar dari agamanya, murtad dari agamanya, andinihi fayamut, maka mereka mati wa huwa kafir, kecuali dalam kekafiran. Wa ulaika, maka mereka adalah hafitat a'maluhum bidunya wal akhirah, dihapuskan segala kebaikannya di dunia, dan kemudian nanti akan dihapus pula kebaikannya di akhirat. Wa ulaika ashabun nar, mereka itu adalah penghuni neraka, fiha khalidun, yang kekal di dalamnya begitu. Jadi kurang lebih seperti itu tadabbur kita sore ini terkait dengan surat Al-Baqarah ayat 217. Mudah-mudahan bisa dipahami nggih. Saya pahami tentang sedikit, meskipun masalahnya cukup berat, masalah peperangan tadi itu. Ini bisa sampaikan kalau benarnya dari Allah SWT, tapi kalau ada salahnya dari saya karena kefakiran dan ilmu saya, mohon dimaafkan. Afu minkum billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.